Hey yo para pendengar semuanya, balik lagi bersama Novel Audio dan kita akan melanjutkan cerita Tubuh Suci Kuno part 49. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Beberapa waktu kemudian, di dalam istana dinasti Dewa Panwu. Halaman istana ini sangat luas, terdengar suara trompet dan suara genderang yang bergema di seluruh istana itu. Banyak sekali orang yang telah memasuki halaman istana. Suasananya sangat meriah. Mereka saling mengobrol dan berbicara satu sama lainnya. Haha, saudara Zhao, menurutmu jenis muda mana yang terbaik di perjamuan ini? Tanya seseorang. Tentu saja putra dewa keluarga Jun. Tidak, champion markis dari dinasti Dewa Panwu juga tidak buruk. Ya, sulit untuk mengatakannya. Aku rasa kaisar muda dari keluarga Wang juga tidak bisa diremehkan. Para penonton di sekitar berbicara dengan antusias. Sementara itu di sebuah ruangan di dalam istana dinasti Dewa Panwu, Wu Mingyue dan pelayannya ada di sini. Wu Mingyue sudah berdandan dengan sangat menawan. Dia mengenakan jubah istana dengan sebuah mahkota di kepalanya. Yang mulia, hari ini adalah hari di mana Anda memilih pendamping Dao Anda. Kenapa yang mulia tidak terlihat bahagia? Tanya pelayan itu. Bagaimana aku bisa bahagia jika semua ini dipaksakan padaku? Aku tidak punya pilihan lain selain menerimanya, jawab Wu Mingyue dengan nada datar. Yang mulia tidak perlu terlalu kecewa. Di antara pahlawan muda yang datang, mungkin akan ada seseorang yang layak untuk yang mulia, ucap pelayan itu. Wu Mingyue tersenyum meremehkan saat mendengar itu. Pahlawan muda? Siapa? Apakah Yang Pan itu? Aku sudah tahu bahwa yang disebut kompetisi ini hanyalah cara ayahku untuk membuka jalan bagi Yang Pan. Ayahku ingin menggunakanku untuk sepenuhnya mengikat Yang Pan ke kubu dinasti Dewa Panwu. Itu hanya karena dia memegang pedang kehidupan Pan Huang, ucap Wu Mingyue dengan dingin. Sementara itu di halaman istana, pedang kehidupan Pan Huang? Tanya Xiao Chen pada Tuan Qinglong. Itu benar, itulah sebabnya dinasti Dewa Panwu mendukung Yang Pan. Pedang Pan Huang ini awalnya adalah senjata kekaisaran yang digunakan oleh Kaisar Agung Panwu untuk membuktikan dao miliknya. Senjata kekaisaran sendiri sangatlah kuat. Itu bisa dengan mudah menghancurkan alam semesta dan bintang-bintang di segala arah. Dengan kata lain, senjata kekaisaran adalah fondasi bagi semua sekte immortal. Tapi keturunan Kaisar Agung Panwu adalah orang yang malas dan tidak berguna. Mereka tidak hanya membagi pedang Pan Huang menjadi 3 bagian selama pertarungan internal, mereka juga kehilangan ketiga pecahan pedang itu saat itu. Barulah setelah Yang Pan mendapatkan salah satu pecahannya, yaitu pedang kehidupan Pan Huang, dinasti Dewa Panwu kemudian mendapatkan cara untuk menemukan pecahan pedang lainnya. Tuan Qinglong menjelaskan pada Xiao Chen. Jadi, penguasa dinasti Dewa Panwu belum tentu menghargai Yang Pan. Apakah dia hanya ingin menggunakan Yang Pan untuk membantunya menemukan 2 pecahan pedang lainnya? Tanya Xiao Chen. Tepat, selama kita bisa menemukan petunjuk tentang 2 pecahan pedang lainnya. Tidak, selama kamu bisa merebut pedang kehidupan Pan Huang itu dari Yang Pan, kamu juga bisa menjadi seorang champion markis di dinasti Dewa Panwu, jawab Tuan Qinglong. Mendengar itu, mata Xiao Chen menjadi tajam. Mingyue, tunggu aku sedikit lebih lama. Aku pasti akan menyelamatkanmu dari kandang ini, kata Xiao Chen di dalam hatinya. Cerita lalu berpindah lagi ke sebuah ruang tamu di istana dinasti Dewa Panwu. Terdengar suara gitar di tempat ini, tapi itu bukan dari Jun Xiao.
melainkan dari Feng Qingling. Dia sedang belajar bermain gitar di samping adiknya. "Ah, ini sangat susah," kata Feng Qingling. "Kamu telah bermain-main dengan benda itu selama beberapa hari terakhir ini. Kau tahu, aku sama sekali tidak bisa tidur nyenyak karena mendengar suara aneh itu," keluh sang adik. Mendengar keluhannya, Feng Qingling segera mengusap kepala adiknya itu. "Adik kecilku yang bodoh, kau tidak mengerti. Kau tidak tahu betapa terkejutnya aku saat itu," ucap Feng Qingling sambil tersenyum. Mendengar itu, sang adik menjadi kesal. "Itu benar, aku sama sekali tidak mengerti. Yang aku tahu adalah bahwa kamu telah bermain-main dengan benda itu setiap hari, dan itu mengganggu tidurku. Katakan padaku siapa yang mengajarkan hal ini padamu. Aku akan menghajarnya sekarang juga," kata sang adik dengan marah. Feng Qingling segera merangkul bahu adiknya saat melihat itu. "Hei, apakah kamu cemburu? Apakah Xuan Yi kecilku takut kakaknya akan diculik oleh pria asing?" ucap Feng Qingling sambil tersenyum berseri-seri. Sang adik menjadi semakin marah. Dia tidak tahan lagi. Kemudian dengan satu gerakan, sang adik langsung meng-smackdown kakaknya itu. Sementara itu di dimensi yang lain, ya maksudnya di luar istana dinasti Dewa Panwu, Chun Xiao bersin. "Bos, apakah kamu baik-baik saja?" tanya Daju dengan khawatir. "Tidak masalah, aku hanya merasa ada yang membicarakanku di belakangku. Ngomong-ngomong, jam berapa sekarang?" tanya Chun Xiao. Qin Xuan segera menjawab, "Jam 3 sore, Tuan Muda." Mendengar itu, Chun Xiao pun berjalan ke tepi tebing dan melihat pemandangan di depannya. "Baiklah, waktunya telah tiba. Sudah saatnya bagiku untuk tampil dan menghajar orang itu," ucap Chun Xiao sambil tersenyum. Qin Xuan menatap pemuda di depannya saat mendengar itu. Daju yang melihat ekspresi Qin Xuan itu lalu berbicara, "Jangan khawatir, Nona. Orang jahat itu pasti akan dihajar habis-habisan oleh Tuan Muda. Kamu sebaiknya ikut bersama kami. Tidakkah kamu ingin melihat Yang Pan itu membayar harganya?" tanya Daju sembari tersenyum pada Qin Xuan. Qin Xuan menoleh. Dia kemudian tersenyum dengan kekaguman di matanya saat melihat kucing besar di sampingnya itu. Dan part kali ini pun berakhir di sini. Oke, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka video ini. Dan jika nggak suka, tekan aja yang gambarnya jempol ke atas. Sampai jumpa di video berikutnya dan akhir kata, bye.